Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para driver ojol Indonesia dimanapun kalian berada, ketemu lagi di channel Driver Ojol Indonesia, channel yang membahas tentang dunia perojolan. Halo abangku semuanya, ketemu lagi dengan saya Hanif di channel Driver Ojol. Oke, udah lama banget eh, saya tidak bikin video, kurang lebih 2 atau 3 bulan yang lalu terakhir gue bikin video ya. Dan karena eh, ada sesuatu yang harus gue kerjakan karena gue harus keluar kota juga ya. Jadi makanya saya jarang bikin video lagi ya, abang-abangku semuanya ya. Nah, kali ini gua akan membahas bagaimana sih caranya supaya akun driver kalian atau akun taksi driver kalian itu orderannya selalu ada atau banyak atau gacor gitu ya. Nah, gimana sih caranya? Namun sebelum gua lanjut, ada baiknya bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kalian bisa tahu informasi-informasi tentang seputar dunia perojolan dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya. Oke, kita bahas aja ya. Oke, sebelumnya untuk para suhu driver Maxim, mohon izin ya untuk menjelaskan ini lagi ya. Nah, kali ini abang-abangku semuanya gue akan membahas tentang gimana sih caranya supaya dapat orderan banyak atau dalam bahasa ojolnya itu gacor gitu ya, abang-abangku semuanya ya. Nah, gimana sih caranya? Nah, ini untuk para driver pemula ini wajib tonton ya sampai habis videonya, jangan di-skip video ini supaya para driver pemula tidak salah paham, oke? Nah, tentunya abang-abangku semua atau para driver pemula itu pasti mau dong dapat orderan yang banyak gitu ya. Pasti semua, saya pun juga sangat mau gitu ya punya orderan yang sangat banyak gitu. Nah, di sini ada beberapa kriteria atau ada beberapa, eee, faktor ya gitu, yang mungkin orderannya nggak masuk atau faktor untuk kenapa sih supaya masuk. Oke, yang pertama itu kalian jangan milih-milih orderan ya. Orderan yang masuk silahkan kalian ambil atau abang-abangku ambil silahkan. Itu yang pertama, jangan pernah memilih orderan ya. Yang kedua itu adalah jangan pernah menolak orderan yang masuk di akun taksi driver kalian ya. Ini kalau kalian tolak, kalian akan masuk ke kategori pelanggaran di taksi drivernya gitu. Nah, lalu gimana sih selanjutnya gitu? Nah, yang ketiga, kalian harus terapi akun gitu ya. Gimana cara terapi akun gitu ya? Cara terapi akun yang pertama, kalian bagi, yang susah masuk orderan, terapi yang pertama ini pengalaman pribadi aja ya, ini pengalaman pribadi. Waktu saya main awal-awal Maxim gitu ya, pribadi saya, pengalaman pribadi, terapi akun adalah harus main, di saat driver-driver suhunya itu atau driver seniornya itu lagi pada istirahat, yaitu istilah katanya ngalong gitu ya, jam 7 malam ke atas lah gitu. Nah, itu biasanya jarang sekali
ada driver ada driver cuman nggak banyak gitu. Nah, itu kesempatan para driver-driver pemula yang baru join di Maxim, kalian harus on beat di jam-jam itu. Kalau misalkan kalian on beat di jam sibuk seperti jam 6 sampai jam 9 pagi, lalu pokoknya dari pagi sampai sore kalau kalian nge-beat, ya mohon maaf jangan harap teman-teman bisa dapet gitu ya. Karena kalian udah pertama udah kalah rating, yang kedua mungkin kalian belum prioritas, yang kedua histori kalian tuh belum ada gitu ya. Emang penting ya histori? Sangat penting di taksi driver. Ingat ya, di Maxim histori itu sangat-sangat penting. Lalu bagaimana dengan rating, Bang? Rating itu juga sangat mempengaruhi. Kalau rating kalian 0,99 per 99 dijamin gacor. Ya, orderannya selalu masuk dengan catatan di spot-spot yang ramai. Kalau ordernya 99/100 itu lebih gacor lagi ya, 99/100 ratingnya, itu sangat gacor banget itu. Dan kalau rating abang-abangku semua atau rating, para driver pemula di bawah 0,99, harap banyak bersabar karena orderannya itu diprioritaskan yang ratingnya sudah tinggi terlebih dahulu alias sudah 0,99. Jika yang 0,99 sudah rata orderannya kebagi semua, baru yang ratingnya di bawah itu akan dapat. Mungkin kalian langsung dapat dengan catatan gak ada lagi driver selain kalian, pasti itu langsung masuk. Misalkan gua ratingnya 0,98 lah, taruhlah gitu. Terus gue pagi keluar atau ya taruhlah jam 9 pagi lah gitu ya kan, di jam sibuknya sudah selesai gitu. Gue keluar, ternyata pas gue baru hidupin taksi driver gue langsung masuk. Ah, itu kemungkinan di daerah gue itu cuman gue doang drivernya, makanya masuk. Kalau misalkan ada driver yang mungkin lebih tinggi ratingnya daripada gue, pasti masuk ke dia dulu gitu. Nah, yang kedua, terapi akunnya saat musim hujan kalian on beat. Itu kesempatan sekali bagi para driver pemula. Karena apa? Kalau lagi hujan, driver-driver yang ratingnya tinggi dan RRO-nya tinggi dan historinya banyak, kalau hujan dia tidak akan on beat. Buat apa? Akun gua udah tinggi misalkan gitu. Itu adalah cara terbaik buat terapi akun kalian. Karena di saat lagi hujan, driver sangat tidak mungkin ada. Ada mungkin, cuman nggak banyak ya, mungkin paling banyak ya 10 gitu. Tapi sisanya apa? Sisanya nunggu saat hujan berhenti. Tuh, itu cara terapi akun. Tadi yang pertama adalah jangan pilih-pilih orderan, yang kedua jangan menolak orderan yang masuk, yang ketiga terapi akun, yang keempat itu keluar lebih pagi atau aktif di jam-jam sibuk ya, abang-abangku semuanya ya. Ingat, aktif di jam-jam sibuk. Di jam berapakah jam sibuk di Maxim? Di Maxim jam-jam sibuknya itu adalah dari jam 6 pagi sampai jam 8.59 itu. Itu pagi, jam sibuk pagi itu jam segitu. Kalau jam sibuk sore itu dari jam 4 sore sampai jam 18.59. Itu jam-jam sibuk sore ya. Nah, usahakan abang-abangku semua para driver pemula keluar atau on beat sebelum jam sibuk. Seperti jam setengah 6 pagi kalian keluar atau habis subuh jam taruhlah setengah 5, dijamin orderan pasti akan masuk. Itu orderan akan selalu masuk jika kalian keluar di jam sibuk. Ya, ingat di jam sibuk, karena apa? Di jam-jam sibuk, di jam-jam itulah
orderan sangat-sangat melimpah, tapi bagi yang ratingnya 0,98 sampai seterusnya, harap bersabar lagi, ya. Ingat harap bersabar, karena di jam-jam sibuk itu orderan diprioritaskan yang ratingnya, RRO-nya dan historinya sudah banyak atau sudah tinggi. Jadi buat para driver pemula, gimana caranya supaya keluar jam sibuk, on beat aja jam setengah 6 pagi, lalu nongkrong aja di rumah. Kalau bahasa kasarnya, jadi opang dulu aja, nggak apa-apa. Itu melatih akun kalian atau melatih, eee, akun kalian supaya masuk orderan. Dan selanjutnya, kurangi nutul atau nyocol. Ingat, kurangin nutul atau nyocol. Kalau kalian sudah prioritas, ya, kalau abang-abangku semuanya para driver pemula sudah prioritas, sebisa mungkin kurangin yang namanya cocol. Baik itu orderan yang baik atau orderan delivery. Bukan berarti tidak boleh nyocol atau cocol, bukan. Tapi dikurangin, dikurangin nyocolnya gitu. Supaya apa? Supaya orderan yang masuk secara otomatis itu masuk ke akun abang-abangku semua yang mungkin driver pemula gitu. Kalau kalian sudah prioritas dan ratingnya sudah keluar, usahakan kejar dulu ratingnya supaya tinggi sekitar 0,98 lah gitu. Nah, kalau sudah 0,98, dikurangin dulu nyocolnya gitu. Kurangin ya, bukan berhenti nyocol, dikurangin cocolnya. Karena apakah berpengaruh ke orderan auto? Sangat berpengaruh ya. Karena kembali lagi seperti video saya yang sebelumnya, kalau yang sudah nonton video saya, jika akun kalian adalah akun nyocol, sistem Maxim akan mendeteksi akun kalian adalah akun nyocol. Jadi saat kalian nyocol, pasti dapat. Nah, jika akun kalian adalah akun auto, jarang nyocol, ya ingat jarang nyocol bukan nyocol ya, jarang nyocol, sistem akan mendeteksi akun kalian auto terus. Jadi jika ada orderan yang masuk secara otomatis, pasti juga ikut masuk. Itu dia. Sistem akan mendeteksi akun kalian ini akun apa gitu. Sama halnya seperti gua baru merintis di Maxim ya gitu. Gua udah 0,98 tapi, selesai menurut tugas otomatis itu gua sangat rendah banget. Hingga akhirnya gua latih akun gua dengan tidak nyocol gitu. Nah, selanjutnya selanjutnya adalah latih akun kalian untuk masuk orderan secara otomatis. Lalu gimana Bang? Kan lama. Iya memang lama masuknya, tapi latih saja, latih akun abang-abangku semua untuk masuk orderan secara otomatis. Biar apa? Biar autonya tidak berat, ya. Ingat, latih akun abang-abangku semua, ya, untuk masuk orderan secara otomatis. Nggak apa-apa lama, tidak apa-apa lama, yang penting autonya nanti tidak berat. Boleh percaya atau boleh tidak, silahkan, tapi itu pengalaman saya. Saat saya sudah 0,98, ya, saya kurangi nyocol, saya latih akun saya untuk masuk secara otomatis orderannya. Hingga sekarang setelah terus terus dan terus, akhirnya akun saya sudah kedeteksi oleh sistem Maxim akun, auto ya. Saya udah jarang banget nyocol, bahkan udah nggak pernah nyocol delivery atau apa segala macam. Bukan berarti saya nggak mau nyocol lagi, tidak, bukan itu. Tapi enak kalau orderan masuk secara otomatis, kita hanya nunggu saja orderan itu masuk, tanpa kita harus perhatikan, HP terus gitu, tidak, gitu, tidak seperti itu. Nah, latih akun abang-abangku semua untuk masuk orderannya secara otomatis. Lalu gimana caranya Bang supaya orderannya itu bisa masuk secara otomatis? Ini gua akan kasih trik caranya. Yang terakhir ya, latih akun kalian untuk masuk secara otomatis, gua kasih trik caranya. Mungkin ini cara yang, apa ya, trik yang mungkin
nggak semua driver tahu gitu, nggak semua driver tahu. Gua tahu trik ini dikasih tahu sama driver waktu awal-awal Maxim ada di Jakarta. Gue dikasih tahu triknya. Gue akan kasih tahu lagi triknya kepada abang-abangku semua. Mungkin yang belum tahu, semoga ini bisa bermanfaat. Untuk yang poin terakhir yang latih akun abang-abangku semua masuk secara otomatis, caranya adalah ingat, catat baik-baik ya, atau diingat baik-baik ya kata-kata saya ya. Caranya supaya masuk orderan secara otomatis adalah kalian cari spot yang ramai, kalian berhenti di situ kurang lebih 15 menit. Kalau 15 menit kalian ordernya tidak masuk, kalian geser 100 sampai 200 meter. Setelah itu kalian berhenti lagi selama 15 menit. Lakukan itu terus, terus, dan terus. Supaya apa? Supaya sistem mendeteksi kalian ngebit, atau sistem mendeteksi kalian ada gitu. Dan cari-cari histori. Maksudnya cari-cari histori adalah yang tadi gue bilang, masuk apa? Cari spot rame, berhenti 15 menit. Kalau nggak masuk orderan geser lagi 100 sampai 200 meter. Itu bisa dibilang ninggalin jejak gitu ya. Ninggalin jejak. Siapa tahu nanti saat kalian sudah muter-muter tapi tidak dapat lalu kalian putar balik, siapa tahu di tujuan awal kalian itu kalian bisa dapat. Itu bisa dapat. Karena apa? Sistem orderan di taksi driver atau di Maxim itulah sistemnya bagi-bagi orderan. Jadi ordernya itu dibagi oleh sistem secara merata. Kalau yang ratingnya 0,99 sudah dapat semua, gantian bagi yang 0,98. Jadi kalian abang-abangku semua jangan ngeluh ya kalau misalkan berat banget nih akun saya nih nggak masuk orderan terus udah berjam-jam masuk cuma 1 atau 2 orderan. Lihat dulu ratingnya berapa. Kalau 0,98 wajar karena Maxim memprioritaskan rating yang sudah tinggi terlebih dahulu. Kalau memang sudah tidak ada lagi drivernya atau ratingnya yang tinggi sudah mungkin menghilang gitu ya, cari spot ya lagi gitu. Kalau nggak ada driver lagi kalian itu akan masuk orderan ke teman-teman. Nah, itu cara yang pertama untuk yang poin terakhir. Cara yang kedua adalah kalian stay dulu di rumah ya. Kalian stay dulu di rumah. Kalian on kan taksi drivernya sehari minimal 6 jam aja tanpa autonya di off kan. Ingat, tanpa autonya di off kan ya. Selama 6 jam kalian on kan terlebih dahulu. Lakukan itu selama seminggu. Kalau kalian masih seminggu belum dapat orderan, boleh protes ke saya. Dijamin kalau kalian lakukan tadi yang poin yang kedua gitu ya, di poin terakhir, on kan taksi driver kalian sehari selama 6 jam aja. Minimal 6 jam, maksimal nggak ada batasnya. Minimal selama 6 jam. Lakukan itu selama seminggu dulu deh. Dijamin akunnya pasti enteng. Ya, ingat ya. Stay dulu di rumah. Kalau kalian lagi malas muter, stay dulu di rumah. Ya, stay di rumah. On kan selama 6 jam. Jangan di off kan autonya. Lakukan itu selama seminggu. Dijamin orderan secara otomatisnya itu akan masuk. Dan jika kalian abang-abangku semua melakukan apa yang tadi gue sampaikan, insya Allah akun abang-abangku semua insya Allah pasti enteng.
Oke, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk para driver pemula ya. Tetap semangat untuk para driver pemula ya. Jangan patah semangat. Kalian harus merintis akun kalian ya. Bagi driver pemula, kalian harus merintis gitu. Saya sarankan jangan pernah beli akun. Lebih baik kalian rintis saja akun sendiri gitu. Nanti kalau sudah ada hasilnya itu enak loh. Itu saya lakukan saya merintis itu sehingga akun saya jadi enteng itu, terus kurang lebih sama 3 bulan. 3 bulan saya merintis, setelah kesananya akun saya lebih enteng. Itu saja abang-abangku semuanya, semoga bermanfaat ya, semoga bisa bermanfaat video ini. Next videonya gua akan membahas secara detail dan kita kupas tuntas cara kerja jasa rating. Oke? Gua akan kupas, gua akan bahas di video selanjutnya. Tetap stay tune di channel Driver Ojol Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you and bye-bye.